الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا ورسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فأوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله فقال أدوامها وإن قل. Para hadirin ikhwati iman yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa masih memberikan kepada kita semuanya inayah pertolongan, kudrah kuasanya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ibadah kita pada siang hari ini, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat dalam keadaan saum, yang tentunya kita semuanya berharap mudah-mudahan segenap amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khatib senantiasa mengajak kita semuanya, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga khatib mengajak kita semuanya, marilah kita tingkatkan kuantitas ibadah kita di akhir bulan Ramadan ini. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Dalam konsep ajaran kita ada yang dikenal dengan istilah al-mudawamah. Apa arti dari al-mudawamah? Al-mudawamah itu adalah bentuk masdar. Asalnya bahasa Arab yang berkata dari dawama yudawimu mudawamatan, yang berarti membiasakan, merutinkan, mengkonsistenkan amal soleh. Oleh karena itu, tuntutan dari kata al-mudawamah bahwa kita tidak hanya diperintah untuk melaksanakan amal soleh itu sekali dua kali, tapi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya agar mengamalkan amal soleh secara konsisten, membiasakan amal soleh. Kenapa? Karena pada dasarnya pasti kita semuanya pada dasarnya diberikan kemampuan untuk mampu melaksanakan amal soleh, tapi yang berat itu adalah membiasakan amal soleh. Untuk kita kaum pria, bapak-bapak, para pemuda pasti mampu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tapi yang berat itu adalah bagaimana agar setiap waktu itu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Pada dasarnya pasti setiap kita diberikan kemampuan untuk bisa membaca Quran. Tapi yang berat itu adalah bagaimana agar kita bisa membiasakan untuk membaca Quran setiap waktu. Itulah yang berat. Kemudian pertanyaannya, kenapa kita harus konsisten membiasakan amal soleh? Pertama, karena membiasakan amal soleh itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allah tidak memerintahkan kita untuk mengamalkan amal soleh kadang-kadang. Tapi Allah memerintahkan kita untuk membiasakan amal soleh. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan hendaklah kamu beribadah kepada Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sampai kepastian itu tiba. Apa yang dimaksud dengan kepastian pada ayat tersebut? Itu adalah ajal. Jadi kalau kita bertanya, sampai kapan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai kita meninggal. Dan kita tidak mungkin beribadah kepada Allah sampai ajal tiba kepada kita kecuali kita membiasakan amal soleh tersebut. Yang kedua, kenapa kita harus membiasakan amal soleh? Karena membiasakan amal soleh, menjaga amal soleh secara konsisten, itulah contoh tauladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan asbatahu bimakna dawama alaihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengamalkan suatu amalan, maka Rasul pasti membiasakannya. Maka Rasul pasti menjaganya secara konsisten. Mari kita cek dalam sejarah.
Bagaimana sholatnya Nabi? Sholatnya Nabi konsisten. Sholat witirnya, sholat malamnya konsisten. Sholat duhanya konsisten. Bahkan kalau Rasul dalam suatu perjalanan, Rasul merasakan lelah, maka Rasul minta kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah, istirahatkanlah kami dengan sholat." Kita cek yang lain. Bagaimana dengan amaliyah sedekah Nabi? Amaliyah infak sedekah Nabi konsisten setiap saat. Bagaimana itikafnya Nabi di setiap Ramadan? Itikafnya Nabi di setiap Ramadan konsisten. Bahkan Ramadan terakhir Nabi itikaf 20 hari, bukan hanya 10 hari. Bagaimana dengan dakwahnya Nabi, jihadnya Nabi? Dakwahnya Nabi konsisten sampai beliau wafat 23 tahun. Beliau tidak pernah mengenal kata putus asa. Sampai beliau wafat, beliau tetap berjuang li'ila'i kalimatillah. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus konsisten dalam mengamalkan amal soleh? Karena membiasakan, menjaga konsistensi amal soleh, itulah amal yang terbaik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ternyata amal yang paling disukai oleh Allah, amal yang paling dicintai oleh Allah, bukan amal yang dilakukan dengan kuantitas yang banyak tapi kakapengen. Tapi amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dilaksanakan secara sedikit-sedikit tapi dilakukan secara konsisten. Rasul menjawab, "Adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dilaksanakan secara konsisten, berkesinambungan meskipun secara jumlah, secara nominal sedikit-sedikit. Makanya para ulama sering membandingkan. Ada orang dengan infak sederhana tapi rutin tiap hari dengan orang infak dengan nominal yang sangat besar akan tetapi cuma sekali. Mana yang lebih baik? Kata para ulama, bisa jadi seseorang berinfak dengan nominal yang sederhana tapi kalau dilakukan secara kontinu maka itulah amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu mengalahkan amal infak dengan jumlah yang besar tapi dilakukan hanya sekali saja. Kemudian yang keempat, para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kenapa kita harus konsisten? Karena di antara ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menjaga konsistensi amal soleh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra." Bahwa di antara karakteristik orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menjaga konsistensi infak, baik dalam keadaan punya ataupun dalam keadaan tidak punya. Orang yang bertakwa itu ketika punya pasti infak, ketika tidak punya pun pasti memaksakan diri dengan berinfak semampunya. Dan orang-orang yang bertakwa mereka tidak kenal sindrom musiman. Mereka tidak akan beribadah kepada Allah hanya bulan Ramadan saja, tidak. Orang yang bertakwa akan senantiasa beribadah kepada Allah di setiap saat, setiap waktu, di setiap bulan, baik bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, mereka akan senantiasa konsisten mengamalkan amal soleh. Kemudian kita juga semuanya tidak boleh beribadah kepada Allah tergantung mood. Kalau kita semangat baru beribadah kepada Allah, kalau kita malas baru kita meninggalkan ibadah. Tidak boleh seperti itu. Makanya ada di antara beberapa amaliyah sunnah yang memang bisa dilaksanakan secara minimal. Contohnya sholat witir. Sholat witir, sholat malam itu bisa 1 rakaat. Tidak harus 11 rakaat terus, tidak harus 5 rakaat, tidak harus 3 rakaat. Tapi sholat witir itu ternyata bisa dilaksanakan 1 rakaat. Apa hikmahnya? Hikmahnya meskipun kita sedang penat, sedang capek, sedang lelah, sedang malas, tapi kita menjaga konsistensi dengan mengamalkan amal-amal sunnah meskipun secara kuantitas itu sangat minimal. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah wa syukramatillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Apa manfaat kalau seseorang sudah membiasakan amal soleh? Di antara manfaat kalau orang sudah membiasakan amal soleh, suatu waktu orang yang sudah terbiasa tersebut ternyata tidak bisa melaksanakan amal soleh yang biasa dia lakukan. Contoh misalkan karena sakit. Yang bersangkutan kalau lagi sehat itu biasa pulang anting ke masjid, sholat berjamaah tiap waktu.
Ternyata Allah uji yang bersangkutan dengan sakit, sehingga yang bersangkutan hanya bisa terbaring di kasur rumah sakit. Para hadirin, Rasul bersabda, orang yang sudah terbiasa melaksanakan amal soleh, kemudian yang bersangkutan tidak mampu untuk melakukan kebiasaannya dalam beramal soleh karena sakit ataupun karena bepergian, maka meskipun yang bersangkutan tadi sholat di atas kasur sendirian, munfarid, tapi tetap pahala sholat berjamaahnya akan tetap diberikan secara utuh kepada yang bersangkutan. Jadi kapan seseorang dengan kondisi sakit, sholat munfarid, tidak berjamaah, tapi mendapatkan pahala sholat berjamaah? Itu kalau kebiasaannya memang ketika sehat melaksanakan sholat berjamaah. Orang terbiasa melaksanakan saum sunnah Senin Kamis, kemudian hari Kamis ternyata dia harus bepergian jauh, menempuh perjalanan yang jauh sehingga tidak sempat melaksanakan saum sunnah. Yang bersangkutan berbuka. Meskipun di tengah perjalanan yang bersangkutan makan, minum, kemudian yang lainnya, maka tetap pahala saum sunnahnya akan diberikan secara utuh. Kenapa? Karena orang tergantung kebiasaannya. Kalau kebiasaannya melaksanakan amal-amal sunnah, amal-amal baik, maka ketika yang bersangkutan berhalangan, tetap akan diberikan pahala secara utuh. Hari itu matara. Da kesehatan kita tara maca Quran, kesehatan tara berjamaah ke masjid, angker mau diberi. Dan yang terakhir, ternyata membiasakan amal soleh itu adalah faktor terbesar yang menentukan akhir hayat seseorang. Para ulama menyampaikan, man syabba ala syai'in syaba alaihi, wa man syaba ala syai'in mata alaihi. Barang siapa yang ketika masa mudanya memiliki satu kebiasaan apapun, mau kebiasaan baik atau kebiasaan buruk, sangat berpotensi kebiasaan yang dia lakukan di masa muda itu masih terbiasa dilakukan di masa tua. Dan barang siapa yang ketika masa tuanya, masa sepuhnya memiliki satu kebiasaan, maka bisa jadi kebiasaan yang dilakukan di masa akhir usianya itu akan terbawa meninggal. Maka kalau seseorang terbiasa beribadah kepada Allah, terbiasa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terbiasa silaturahmi, terbiasa sholat berjamaah ke masjid, maka besar kemungkinan Allah wafatkan dalam keadaan beramal soleh. Besar kemungkinan Allah wafatkan dalam keadaan sujud. Besar kemungkinan Allah wafatkan dalam keadaan membaca Quran. Besar kemungkinan Allah wafatkan dalam mengamalkan amal-amal soleh. Tapi sebaliknya, kita harus berlindung kepada Allah, khawatir kalau kebiasaan-kebiasaan buruk ini masih biasa kita lakukan. Apa yang kita khawatirkan? Takutnya Allah mewafatkan kita dalam kondisi kita sedang mengamalkan keburukan. Waliyadzubillah. Dan Ramadan, para hadirin ikhwati minallah, mengajarkan kepada kita semuanya agar terbiasa melaksanakan amal-amal soleh. Amal-amal soleh yang kita laksanakan di bulan Ramadan jangan sampai terputus gara-gara nanti berpindah ke bulan Syawal. Sholat tarawihnya berlanjut dengan sholat qiyamul lail, baca Qur'annya berlanjut di bulan Syawal, sedekahnya berlanjut di bulan Syawal, dan bulan-bulan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan kita semuanya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan juga dosa-dosa, kesalahan-kesalahan orang tua kita semuanya, dan juga guru-guru kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.